Mereka ini dinamakan kucing petani karena mereka tidak takut lumpur. Coba lihat kepalanya tuh berlumpur, tidak gengsi dan tidak malu dengan teman-temannya yang pakai baju baru. Kalau ini tidak pemalu dan tidak gengsi. Karena kenapa? Hidup kita sendiri ya. Jangan buat malu karena sindir-sindiran orang. Kita anggap aja tidak ada. Yang penting kita berusaha ya. Karena seperti saya dulu ya. Saya dulu anggaplah orang paling termiskin lah waktu datang merantau. Tidak punya tanah, punya uang cuma 1 juta. 1 juta ini kita ikut sama orang ya. Ikut sama orang merintis, contoh merintis lahan-lahan orang. Kita dikasih uang 700 sampai 800 1 hektar ya. Kita rintis. Makanya tangan saya dulu ini terkelupas ya, coba lihat tuh. Ini tangannya kasar-kasar nih. Nah, tuh ya. Ini tangan termasuk tangan lansia. Tergolong tangan lansia ya, kasar sekali. Tuh. Nah, ini coba lihat tuh. Jadi kita dulu awal merantau tidak punya apa-apa, tidak punya tanah. Artinya kita mengikut orang karena kita tidak merokok, tidak minum minuman keras. Kita hanya minum air putih sama air kelapa pada saat itu ya. Kedua, kita tidak menghambur-hamburkan uang. Artinya uang yang ada betul-betul kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan kita apa sih? Nah, ini dia sambil mendengarkan ya. Ini sambil mendengar. Duluan aku ceritanya. Jadi betul-betul kita merantau dengan betul-betul kita berjuang dari nol, berjuang dari titik dimana titik itu yang sangat menyedihkan pada saat itu. Karena kita makan pun kadang kita makan itu mengisi perut itu hanya menggunakan pisang. Tidak ada pisang, kita memperbanyak minum air putih. Akhirnya dengan kesabaran kita, dengan kerja keras kita, alhamdulillah lahan yang kita pinjam ini. Lahan yang kita pinjam, kita kelola dengan baik, kita tanami tanaman dengan baik. Dan selalu berdoa, alhamdulillah lahan yang kita pinjam itu kita beli dengan hasil tanaman yang kita tanam di lahan yang tadi. Akhirnya begitu bertumpuk, alhamdulillah sekarang tanah kita luas. Karena begitu prosesnya kita dari awal perjuangan, bukan langsung instan. Jadi tanah ini, lahan orang itu kita kerja, kita tanami tanaman seperti jagung manis, kedelai, kacang hijau, jagung kuning, cabai, tomat, kacang panjang, buncis, kacang tanah. Nah, inilah jenis-jenis tanaman yang kita budidayakan dengan selalu berikhtiar dan bersabar dan berdoa bahwa segala sesuatu yang kita tanam, segala sesuatu yang kita gunakan pupuk atau unsur hara itu semata-mata bisa tumbuh dengan subur atau bisa berfungsi dengan baik semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kehendak Allah, bukan karena pupuk yang hebat ya, tapi karena izin Allah pupuk itu bekerja dengan baik dan mampu membuat atas izin Allah tanaman itu akan subur. Jadi itu perjuangan kita. Jadi kita datang merantau bukan langsung kaya. Kita memang pada saat itu cuma pakai baju partai ya. Kalau ada pemilihan legislatif, nah disitulah kita tuh cari pakaian bagian tuh ya. Sepatu kita dulu cuma sepatu sepatu karet yang berduri-duri itu atau sepatu kebun. Nah, kita pakai dulu pergi ke kota, itu pun sepatu yang kita gunakan. Sepatu yang berduri-duri ke kota jalan. Tapi kita tidak gengsi, kenapa? Yang menjalani hidup itu adalah siapa? Kita sendiri yang menjalani hidup. Semakin kita gengsi, semakin kita malu menjalani kehidupan kita, maka kesuksesan itu akan jauh. Apabila kita hanya bergantung kepada warisan orang tua, itu akan susah kita akan mencapai sebuah puncak kesuksesan.
Bagi saya ini apa yang saya capai ini sangat luar biasa bagi saya, walaupun di kalangan petani sih. Aku selalu bersyukur bahwa inilah yang Allah titipkan kepada kita, maka kita harus kelola dengan baik ya. Kita memang harus berusaha. Segala usaha itu pasti akan ada perjuangan, ada pengorbanan, ada risiko, dan ada keuntungan. Dan kenapa saya juga jarang sekali pakai sandal kalau ke kota, karena kaki saya ini hilang kukunya ya. Kadang lalat ikut tuh, kadang lalat bunyi singgah di kuku saya. Ternyata kuku saya, kuku petani itu ya, agak bau sedikit, jujur ya, agak bau sedikit karena banyak tanah yang bersarang di dalam dan banyak bakterinya tuh. Itu setiap malam saya cungkil-cungkil dulu, dan bodohnya lagi, habis dicungkil itu saya tidak langsung buang, saya cium dulu baru dibuang. Itulah ciri-ciri petani. Pulang. Jangan lari-lari, pelan-pelan. Kita syuting nih. Jangan lari-lari duluan. Manis ini, lari cepat. Tidak cari tikus ya, karena banyak tikus ini yang agak bandel sedikit. Tikus-tikus ini sudah tidak ada makanan tikus ya yang makan padi, karena tikus-tikus yang bandel sudah ditangani oleh pasukan saya. Ini musuh alami atau pengendalian hayati menggunakan kucing. Beberapa tikus juga yang sudah menyerah minta ampun, dan kita tidak bunuh kalau yang menyerah. Nanti kamu kontak budak balik aja Jo. Ini nakal nih, surat main tanah tuh, berasap kepalanya, berdebu tuh ya. Dia suka cari-cari tikus ini. Nah tuh, masuk dalam. Manis, sini manis. Iya, masuk dalam cepat. Hidup di desa itu kita harus bersyukur ya, karena kenapa? Di desa itu di samping udaranya sejuk, jauh dari kebisingan, kedua polusi, ketiga adalah apa yang kita mau makan. Makanan sederhana di desa itu sangat enak sekali, terutama di kebun, seperti ubi, sanggar, pisang, bakar-bakar ikan gabus kah, ikan mujahir kah, itu sangat nikmat sekali ya. Dan di desa juga itu kita tidak akan kekurangan kebutuhan pokok ya, terutama padi. Karena kenapa? Kita punya gudang padi itu sana tuh ya, beseng tuh ya, itu gudang padi saya tuh. Itu rumah tuh, rumahnya terbuat dari kayu, tapi walaupun dia terbuat dari kayu itu sangat kita sudah merasa bersyukur. Karena kenapa kita bersyukur? Karena sudah ada tempat untuk bernaung, tempat untuk istirahat, sudah tidak takut tidur dari gangguan binatang-binatang buas. Tidak seperti dulu waktu awal merantau, kita was-was tidur di hutan, sebentar-sebentar bangun. Karena kenapa? Takut ular sawah, ular piton, ular hitam, ular kobra, dan sebagainya. Itu ada Arnold tuh menyeong-nyeong.
kita hidup itu harus selalu bersyukur ya. Makanya kita harus melatih hati kita bagaimana cara mensyukuri sekecil apapun nikmat itu. Itulah yang dititipkan Allah, itu yang terbaik kepada yang Allah berikan kepada kita. Karena kenapa? Banyak orang yang diberikan nikmat banyak tapi dia malah jadi kupur ya, lupa kepada yang memberinya. Semakin sedikit nikmat atau rezeki yang Allah berikan tetapi kita pandai mensyukuri dan merasa cukup, maka insya Allah Allah akan menambahnya.